Astagfirullah, sebanyak 10.644 kepala keluarga di Palembang, Sumsel tercatat sebagai masyarakat miskin berdasar ke data pada September 2024 dari Dinas Sosial Kota Palembang. Kondisi ini ngebuat Palembang menjadi status kemiskinan ekstrim karena jumlah warga tersebut cuma nerimo pendapatan harian di angka 10.000 rupiah bae. Cak mano yo tanggapan warga? Kita simak wawancaranya. Sebanyak 10.644 kepala keluarga di Palembang Sumsel berpenghasilan Rp10.000 per hari. Bagaimana perasaan Anda mendengar berita ini? Kurang untuk memenuhi keluarga, soalnya sudah mahal semua. Miris sekali, sangat menyedihkan. Menurut Anda, apakah penghasilan mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup? Pasti tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Untuk kebutuhan rumah tangga itu sangat tidak masuk akal. Tidak cukup lah, masa 10.000 sehari. Menurut Anda, mengapa banyak kepala keluarga yang berpenghasilan rendah? Mungkin karena kurangnya lowongan pekerjaan yang memadai. Saat ini banyak sekali kepala keluarga yang kehilangan lahan pekerjaan, yang akhirnya membuat mereka mencari pekerjaan serabutan. Banyak yang cari kerja daripada yang lowongan kerjanya. Menurut Anda, apa yang harus mereka lakukan supaya tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup? Yang penting sekarang harus halal mencari kerjanya. Mungkin mencari pekerjaan lain, mencari sampingan, atau lebih kreatif mencari alternatif lain. Berinovasi, mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Apakah sumbangan dari orang yang mampu cukup untuk mengatasi permasalahan ini? Tentu saja tidak. Itu tidak, soalnya ngasih sumbangan itu tidak setiap hari. Kalau nggak ketemu, bagaimana? Ya namanya sumbangan kan tidak rutin, masa tiap bulan. Ya pasti ada, cuma sekedarnya sumbangan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk menyikapi permasalahan ini? Menyediakan lapangan kerja dengan lebih banyak dan bisa memudahkan untuk mencari nafkah bagi masyarakat Indonesia. Memberi pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang kurang mampu agar lebih kreatif supaya perekonomian mereka lebih stabil. Mempermudah syarat-syarat bagi yang mencari kerja lah. Kemiskinan adalah masalah besar yang dari dulu tidak pernah bisa kita selesaikan. Cukup miris sebenarnya, sebab negeri kita ini adalah negeri yang kaya akan sumber daya alam. Cak mano yo Islam nyelesai ke permasalahan ini? Kita simak penjelasan dari Ustazah. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Muslimah yang dirahmati Allah, rendahnya penghasilan sebagian besar masyarakat kita itu menunjukkan masih jauhnya taraf hidup sejahtera. Sistem kapitalisme ini tidak akan pernah menjamin kesejahteraan rakyat, sebab sistem ini telah menyerahkan pemenuhan hajat hidup masyarakat kepada pihak swasta. Sedangkan negara abai terhadap hal ini, bahkan hanya bertindak sebagai regulator atau pembuat aturan yang aturan itu condong kepada kepentingan para korporasi swasta besar atau para pemilik modal. Maka dengan mekanisme seperti ini, kesenjangan pun tak akan terhindarkan. Kemudian ditambah lagi mahalnya pendidikan dalam sistem kapitalisme ini. Pendidikan menjadi komoditi yang dikomersilkan, menjadikan sebagian besar rakyat tak mampu mengenyam pendidikan yang dibutuhkan untuk membentuk life skill yang akan dia jadikan sarana untuk mencari nafkah. Alhasil mereka hanya mampu menjadi buruh dengan upah minimum. Ini berbeda dengan penerapan sistem Islam yang menjadikan negara sebagai pengurus rakyat, termasuk dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Negara Islam, dalam hal ini khilafah, akan menerapkan aturan Islam dalam segala aspek kehidupan yang akan mewujudkan kesejahteraan. Tentu saja terkait dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang memungkinkan para laki-laki itu
bisa menjalankan kewajibannya untuk menafkahi anak, istri, dan orang-orang yang diwajibkan oleh syariat untuk dinafkahinya. Maka negara khilafah akan mampu membuka lapangan kerja yang memadai. Rakyat akan bisa mengakses luas terhadap sumber-sumber ekonomi yang halal. Negara bahkan akan memberikan modal bagi rakyat yang membutuhkan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif di sektor real. Apakah itu diberikan hibah maupun modal untuk pengembangan harta bendanya yang bisa saja berupa pinjaman, dan pinjaman itu tanpa bunga. Karena memang Islam ketika mewajibkan sesuatu, maka negara akan memudahkan warga negaranya dalam menjalankan kewajiban itu. Negara khilafah juga akan melarang untuk melakukan privatisasi sumber daya alam oleh para pemilik modal. Negaralah yang akan mengelolanya dan mengembalikan seluruh hasilnya kepada rakyat, karena negara dalam hal ini hanyalah sebagai pelayan rakyat, sementara sumber daya alam yang besar dan berlimpah depositnya itu adalah milik rakyat bersama, yang kemudian negara akan mengelola SDA itu secara langsung dan kemudian dikembalikan seluruh hasilnya kepada rakyat dalam bentuk layanan kesehatan gratis, pendidikan gratis, keamanan gratis. Dan pendidikan gratis itu pendidikan yang berkualitas, baik infrastrukturnya, suprastrukturnya, bahkan sampai ke hal-hal kecil berupa sarana-prasarananya. Begitupun juga layanan kesehatan akan disediakan secara gratis dengan berkualitas, tidak melihat apakah dia pejabat, apakah dia rakyat biasa, apakah dia muslim, apakah dia non-muslim. Ketika dia menjadi warga negara khilafah dan ketika ada manusia sakit dan berada di negara wilayah khilafah, maka manusia itu juga bisa mengakses kesehatan secara gratis. Sehingga rakyat akan memiliki skill yang mumpuni untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Penghasilan rakyat benar-benar hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja. Sementara 3 layanan dasar tadi akan dihadirkan oleh negara secara gratis dan berkualitas. Beginilah ketika Islam diterapkan secara kafah oleh negara khilafah, peluang kesejahteraan itu sangat-sangat memungkinkan. Semoga dengan pembahasan ini menjadikan kita semua benar-benar meyakini bahwa hanya hukum Allah saja yang dapat mensejahterakan dan menyelamatkan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat.